Blok pertama, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bangun bersama anak-anak, kepercayaan. Beliau ingin menciptakan hubungan cinta dan saling percaya antara beliau dan anak-anak. Mereka tidak menginginkan instruksi, mereka tidak menginginkan perintah. Anak-anak mungkin tidak menghargai majelis ilmu tafsir atau fikih karena mereka anak-anak. Mereka ingin bermain, mereka ingin tertawa, mereka ingin bersenang-senang. Dan mereka ingin jatuh cinta dengan ia yang mengharapkan mereka untuk mendengarkannya. Baik itu ayah, ibu, atau Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada mereka tentang neraka, tentang jannah, tentang hari kiamat, tentang dunia, dan betapa pentingnya sholat, memakai jilbab, dan membaca Al-Quran, beliau berusaha dan meluangkan banyak waktu untuk membuat mereka mencintainya. Dan saya akan membuktikannya dengan menunjukkan kepada Anda bahwa banyak komunikasi nonverbal yang Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dengan anak-anak adalah persis untuk mewujudkan tujuan itu. Dan begitu Anda melakukannya, maka minum obat menjadi mudah. Aku menyeka kepalamu, atau aku mengelus kepalamu, atau aku dengan lembut meletakkan tangan di kepalamu dan memintamu untuk sholat. Aku berkata kepadamu, Abdullah bin Abbas, aku mencintaimu. Ayo cobalah bangun sholat tahajud. Apakah Anda mengerti? Keduanya datang secara bersamaan. Tetapi jika yang satu datang sebelum yang lainnya, itu adalah cinta, itu adalah emosi. Hal ini membangun hubungan kepercayaan antara orang tua harus membangun hubungan cinta. Tidak mencintai dengan, oh aku mencintaimu. Tidak, hubungan cinta yang didasarkan pada kepercayaan. Yaitu Anda menjadi sahabat bagi anak-anak Anda. Dan itulah mengapa saya mengatakan bahwa sangat baik menjadi orang tua di usia muda, sehingga mereka bisa menjadi sahabat bagi anak-anak mereka. Jika Anda sudah menikah, jika Anda menikah katakanlah pada usia 30 tahun, ketika mereka berusia 20 tahun, Anda 50 tahun, tidak masalah. Jika Anda seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermain dengan mereka, tak masalah. Tetapi jika Anda akan punya perut yang besar, Anda tidak akan balapan dengan mereka karena Anda sudah 50 tahun dan sakit-sakitan, menderita diabetes dan serangan jantung, lalu pergi ke rumah sakit, semuanya hilang. Jadi, ketika Umar menjadi seorang muslim, siapa yang juga menjadi muslim bersamanya? Putranya. Mereka bersahabat. Dan itulah mengapa banyak hadis Umar berbicara kepada Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Umar berbicara dengan Umar karena mereka adalah sahabat. Ja'far bin Abi Thalib, salah satu kerabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Putranya Abdullah bin Ja'far, tidak ada kesenjangan generasi antara dia dan putranya atau antara putra dan sang ayah karena terpaut 11 tahun. Bayangkan, ayahnya berusia 40 tahun dan putranya berusia 30 tahun. Bermain sepak bola, kriket, apapun, sebut saja. Anak dan ayah. Tapi tidak ada kesenjangan generasi di antara mereka. Lagi-lagi, ini bukan sedang berfilsafat. Saya tidak percaya pada apa yang disebut dengan kesenjangan generasi. Kesenjangan dibuat oleh Anda yang kurang perhatian. Saya bisa saja tidak perhatian dengan generasi saya. Tetapi saya harus bisa memasuki budaya anak muda saat ini. Dan mencoba, saya tahu wajah saya, penampilan saya tidak akan membuat saya bisa dijangkau oleh generasi muda. Tapi setidaknya saya bisa membiasakan diri dengan budaya mereka, dengan musik yang mereka dengarkan, pembicaraan mereka, dan bagaimana mereka mengirim pesan teks satu sama lain, dan menggunakan segala macam hal itu. Seorang ayah misalnya bisa tahu cara menggunakan komputer. Jika dia pada usia 50 atau 60 tahun bisa tahu cara menggunakan internet dan membuka akun di Hotmail atau kadang mengirim email kepada putranya, ini mungkin terjadi. Jadi, kesenjangan generasi tercipta karena Anda memilih untuk membuat kesenjangan tersebut.